Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini dalam channel kita bersama, yaitu channel Belajar Sejarah 17, di mana saya berharap konten-konten di sini adalah bagian dari pembelajaran kita terhadap cerita-cerita sejarah, baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh penjuru bumi, untuk kita menambah wawasan, pengetahuan, dan terkhusus di Indonesia menambah jiwa nasionalisme. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas bagaimana kependudukan Inggris atau masa penjajahan Inggris di Indonesia. Maka pada kesempatan kali ini kita akan lanjut pada periode Indonesia juga, yaitu masa penjajahan Jepang di Indonesia. Maka setelah pasca penjajahan Jepang ini kita akan memasuki fase kemerdekaan pada part-part selanjutnya. Nah, masa kependudukan Jepang di Indonesia berlangsung kurang lebih 3,5 tahun. Yang sama-sama kita ketahui juga dalam banyak literasi sejarah, masa kependudukan Jepang tidak lebih dari 3,5 tahun. Jepang mulai menduduki Indonesia setelah Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Masa kependudukan Jepang pun berakhir setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 1945. Mari kita akan runtut bagaimana kependudukan Jepang di Indonesia sampai berakhirnya masa periode kependudukan Jepang di Indonesia. Kedatangan Jepang kali pertama mendarat di Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Jepang yang sedang terlibat dalam Perang Pasifik datang ke Tarakan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi dan aluminium. Kedatangan Jepang kemudian memukul mundur pasukan Hindia Belanda yang kala itu juga pergi ke Tarakan untuk mengeruk sumber daya alam. Setelah itu, Jepang juga menduduki wilayah-wilayah lain di Indonesia, yaitu Pontianak, tepatnya pada 29 Januari 1942, Samarinda pada 3 Februari 1942, dan Banjarmasin pada 10 Februari 1942. Pendudukan Jepang pun lantas meluas hingga ke Jawa. Jepang berhasil menguasai Batavia dan seluruh Pulau Jawa, sehingga kemudian membuat Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Jadi teman-teman, waktu itu Jepang datang ke Tarakan, tujuannya adalah karena beliau atau kelompok Jepang ini terlibat dalam perang dunia saat itu. Sehingga mereka membutuhkan logistik seperti sumber daya alam, kekayaan alam, dan terutama adalah minyak bumi. Sehingga mereka melihat, oh target kita adalah Asia Tenggara, terkhususnya Indonesia dan bagian-bagian Malaya lainnya. Sehingga Jepang waktu itu melihat, oh ada potensi yang baik di Indonesia, sehingga mereka mendarat di Tarakan. Dan terjadilah perang atau konflik dengan Hindia Belanda waktu itu. Jadi waktu itu namanya belum Indonesia karena kita belum merdeka, yaitu dinamai dengan Hindia Belanda sebutannya. Sehingga kala itu Belanda mengalami kekalahan dan harus menyerahkan Indonesia kepada Jepang. Belanda menyatakan menyerah kepada Jepang dalam sebuah perundingan. Perundingan ini sangat tersohor teman-teman, atau disebut dengan Perundingan Linggarjati, yang terjadi di rumah dinas seorang perwira di kawasan Landasan Udara Kalijati, Subang. Dalam perundingan tersebut, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan memberikan kekuasaan penuh terhadap pemerintahan yang ada di Indonesia kala itu kepada Jepang. Dengan ditandatangani perjanjian Kalijati, Belanda harus hengkang. Jadi Belanda bukan hanya menyerahkan tanpa syarat, tapi juga harus hengkang dan pergi. Lalu bagaimana kemudian sambutan rakyat Indonesia, teman-teman? Pada awal kedatangannya, Jepang mendapat sambutan baik dari rakyat Indonesia karena dianggap telah membebaskan Nusantara dari penjajahan Belanda. Jadi saat itu mereka berpikir, oh ini sama-sama Asia. Oh ini adalah kakak tertua kita. Ini adalah cahaya Asia, kan ada istilah itu yang kita kenal. Jadi masyarakat Indonesia sangat antusias gitu. Oh Belanda telah terusir, sekarang yang datang Jepang, kakak kita, sama-sama Asia, yang merupakan cahaya Asia, maka kita akan menuju kemerdekaan dan kehidupan yang lebih layak. Namun apakah faktanya demikian? Faktanya tidak demikian, ekspektasinya tidak demikian. Jepang juga memberikan janji kemerdekaan gitu loh. Karena apa? Ya Jepang membentuk BPUPKI yang waktu itu kemudian kita kenal gitu kan, atau kemudian diganti dengan PPKI. Jepang mengambil simpati rakyat seolah mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai cara. Salah satunya dengan memutar lagu Indonesia Raya melalui radio pada awal kedatangannya. Selain itu, bendera merah putih juga boleh dikibarkan di samping bendera Jepang. Jepang pun membentuk berbagai organisasi dan gerakan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satunya adalah gerakan 3A,
yakni Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Jadi melalui propaganda-propaganda Jepang, teman-teman, mereka berusaha menarik simpati masyarakat Indonesia dengan menyatakan bahwasanya kita ini saudara, ayo kita berjuang untuk kemerdekaan, kita melawan penjajahan kolonialisme, kita menjajah sekutu, kita perlu menjajah lagi negara barat, atau perlu perlawanan-perlawanan yang lebih lanjut. Nah, inilah yang kemudian membangkitkan semangat atau giroh perjuangan rakyat Indonesia untuk kemudian bersatu bersama Jepang dengan organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang, gitu loh. Padahal faktanya tidak demikian. Jepang hanya memanfaatkan keresahan, Jepang hanya memanfaatkan kesulitan, Jepang hanya memanfaatkan kecewa atau kekecewaan rakyat Indonesia yang selama ini dijajah oleh kolonialisme dan Belanda. Sehingga isu atau personal branding yang Jepang berikan itu jauh lebih mudah dengan membawa kesamaan, kebencian, atau musuh bersama, atau istilahnya adalah menerapkan musuh bersama untuk kemudian menarik simpati rakyat Indonesia. Meski begitu, lambat laun rakyat Indonesia pun menyadari bahwa pendudukan Jepang tidak ubahnya sebagaimana penjajahan yang kejam. Karena dalam literasi banyak sejarah termasuk Wikipedia mengatakan bahwasanya kependudukan Jepang ini jauh lebih kejam dibanding kependudukan Portugis, Spanyol, Inggris maupun Belanda. Kenapa? Karena mereka benar-benar memeras rakyat Indonesia saat itu. Benar-benar mengkeduk tanpa kemudian memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup rakyat. Sehingga ada istilahnya Romusha yang kita kenal. Nah, dampak kependudukan Jepang di Indonesia selama 3,5 tahun menduduki Indonesia, Jepang membawa banyak perubahan bagi kehidupan rakyat Indonesia. Jepang dikenal sebagai penjajah yang kejam karena melaksanakan kerja paksa atau Romusha, menyiksa serta membuat rakyat Indonesia kelaparan dan sesara. Meski begitu, ada juga beberapa dampak positif Jepang di Indonesia. Berikut beberapa dampak positif kependudukan Jepang di Indonesia. Beberapa dampak positifnya adalah diperbolehkannya pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ini bentuk daripada propaganda, rayuan-rayuan gombalnya Jepang. Didirikannya Kumiai, yakni badan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Sistem Kumiai kemudian berkembang menjadi koperasi yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini. Memang salah satu jasa Jepang di Indonesia adalah kita mengenal sistem ekonomi melalui koperasi yang hingga detik ini masih eksis di beberapa daerah, bahkan nasional. Sehingga ada dinas-dinas koperasi di tiap-tiap daerah. Kalau perlu kita pahami bahwa koperasi ini memang peninggalan Jepang, tapi efeknya sangat positif dan harus kita berdayakan. Menghapus sistem sekolah berdasarkan kelas sosial, kemudian menetapkan jenjang sekolah yang setara untuk kemudian kalangan dengan 12 tingkatan. Jadi kalau hari ini pemerintah menerapkan sistem 12 tahun wajib sekolah, itu sama dengan Jepang. Tapi kalau ada yang menerapkan 9 tahun wajib sekolah, kita jauh lebih buruk daripada Jepang atau penjajah. Dan di sini tidak ada kasta-kasta, teman-teman. Jepang menghapuskan kasta sama seperti Inggris lakukan. Ya, inilah salah satu dampak positifnya. Membentuk sistem sosial bernama Tonarigumi yang kini kita kenal sebagai rukun tetangga atau RT. Jadi tingkatan RT ini juga peninggalan Jepang. Mengenalkan line system pada pertanian lebih efisien dan tinggi produksinya. Walaupun memang dibilang positif, tapi saat itu memang kebutuhan Jepang memberikan pengetahuan line system yang kemudian meningkatkan produktivitas petani adalah tujuannya untuk kepentingan mereka. Ya, walaupun kemudian hari ini diterapkan di Indonesia untuk kepentingan rakyat Indonesia, dan ini yang disebut dengan nilai-nilai positif penjajahan yang sempat ada. Jadi nggak selalu bahwa penjajahan itu berdampak buruk. Ada juga beberapa positif seperti yang tadi. Begitu juga kedatangan Jepang, Inggris, Portugal, Belanda, Spanyol. Itu semua memiliki dampak positif, teman-teman. Jadi setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Kemudian Jepang juga membentuk badan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia seperti yang tadi saya sebut, yaitu BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, untuk kemudian memenuhi janji kemerdekaan bagi Indonesia. Memberikan latihan militer dalam bentuk organisasi militer serta semi-militer seperti PETA, Pemuda Tanah Air, dan menjadi cikal bakal TNI. Jadi cikal bakal TNI itu dulu namanya PETA, teman-teman, sebelum ada TNI. Dan ini bentukan Jepang. Dan ini salah satu dampak positifnya. Lalu bagaimana dengan dampak negatifnya? Beberapa dampak negatif kependudukan Jepang di Indonesia adalah pemerintahan Jepang yang kesewenang-wenang. Kedua, pengawasan ketat terhadap media berita, organisasi, dan seluruh pergerakan politik masyarakat. Jadi benar-benar otoritariannya tuh kerasa banget waktu zaman Jepang. Diterapkannya Romusha,
menyengsarakan rakyat Indonesia. Rakyat yang mengikuti kerja paksa tak jarang disiksa dengan kejam hingga meninggal dunia. Perekonomian lumpuh karena Jepang menyita seluruh kekayaan rakyat Indonesia yang ditinggalkan Belanda seperti kilang minyak, pelabuhan, bank, pabrik, pertambangan listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transportasi. Jadi kalau zaman Belanda, rakyat itu masih mengelola hal-hal yang demikian seperti pabrik dan sebagainya macam. Tapi di era Jepang semuanya direnggut, disita, dan dikuasai oleh Jepang, yang dimana keuntungannya 100% dimanfaatkan untuk perang dan ambisi Jepang. Inilah yang kemudian kita sebut dengan kekejaman Jepang, jauh lebih kejam dibanding penjajah-penjajah lain yang ada, yang sempat mampir ke Indonesia. Jepang menyita harta kekayaan pribadi demi kepentingan perang hingga mengakibatkan rakyat kelaparan dan hidup dalam kemiskinan. Kekurangan sandang sehingga rakyat harus memakai karung goni sebagai pakaian. Penyakit TBC dan kudis yang mewabah, banyak perempuan dipaksa menjadi Jugunyanfu atau wanita penghibur bagi tentara Jepang. Dan ini yang kemudian cukup miris. Karena apa? Sampai kepada wanita sekalipun dijadikan alat seks atau kepentingan-kepentingan birahinya para tentara Jepang, yang kemudian ini dikenal dengan istilah Jugunyanfu yang cukup terkenal pada masa itu. Dan pada akhir masa kependudukan Jepang di Indonesia adalah tahun 1945 seiring dengan kekalahan yang diderita Nippon dari sekutu atau yang diderita Jepang dari sekutu. Dalam kondisi yang kian terdesak di Perang Pasifik, Jepang terus berupaya menarik simpati rakyat Indonesia untuk memberikan janji kemerdekaannya. Jadi dia udah mulai terdesak. Jepang sudah mulai kalah, sudah mulai terdesak. Sehingga mencari perhatian rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan yang dulu sempat mereka janjikan. Tapi janji ini kemudian tidak bisa diterima atau tidak dihiraukan oleh rakyat Indonesia. Salah satu langkah Jepang untuk memenuhi janji kemerdekaan adalah dengan pembentukan BPUPKI 1 Maret tahun 45. Serangan demi serangan terus diterima Jepang dari sekutu hingga puncaknya bom atom. Ini yang sangat melegenda teman-teman. Yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat pada 6 dan 9 Agustus 1945. Jatuhnya dua bom atom itu membuat kondisi Jepang semakin terpuruk. Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Sementara itu di Indonesia, pada 7 Agustus 1945 BPUPKI telah menyelesaikan tugasnya dan sebagai gantinya dibentuklah PPKI yang mempersiapkan kemerdekaan. Kabar menyerahnya Jepang dari sekutu pun tidak disia-siakan para tokoh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Jadi waktu itu Jepang akhirnya kalah dari sekutu dan harus pulang ke Jepang karena kondisinya memang se-crowded itu. Kenapa? Karena dua kota sentral Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom, yang dimana bom atom waktu itu menjadi salah satu bom yang paling mematikan dan paling canggih yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Belum ada nuklir saat itu teman-teman. Sehingga di momentum tersebut BPUPKI mengganti dirinya menjadi PPKI, kemudian menyiapkan proklamasi dan terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Jadi teman-teman, kita perlu bersyukur, bukan saya mau terima kasih terhadap Amerika, tapi ada momentum di sana. Sehingga kita perlu juga berterima kasih bahwa ada momentum itu tercipta sehingga Indonesia bisa merdeka. Sehingga janji-janji palsu Jepang akhirnya terungkap bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diraih melalui tangan Jepang, melainkan melalui tangan rakyat Indonesia sendiri, dan momentumnya hancurnya Hiroshima dan Nagasaki oleh bom atom Amerika Serikat. Terima kasih, demikian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada informasi yang lebih lanjut bisa ditera atau ditulis di dalam komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga channel ini menjadi channel pembelajaran bagi kita semua. Jas merah kata Bung Karno. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.